Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Satira Madiani dengan NIM 12370400029. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan olah data analisis thermal dengan sampel PHB1. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa analisis thermal itu ada 4. Yang pertama ada TGA, yang kedua ada DTG, yang ketiga ada DSC, dan yang keempat ada DTA. Video ini hanya akan membahas teknik analisis thermal menggunakan TGA yang dikombinasikan dengan perhitungan DTG. TGA atau Thermogravimetric Analysis sendiri itu merupakan teknik analisis thermal yang mengukur perubahan massa sampel ketika dipanaskan secara bertahap. Nah, kalau dari sampel PHB1 ini, dipanaskan terlebih dahulu di suhu ruang 23,9 derajat Celcius sampai ke suhu 674,88 derajat Celcius. Kemudian masanya itu ditimbang kontinu oleh alat. Nah, data oleh alat ini dihasilkan hanya 2 kolom ya, yaitu suhu dan juga massa. Kemudian data mentah ini tuh diperoleh dari instrumen TGA yang berupa pasangan nilai temperatur dan juga massa yang tadi, temperatur dalam derajat Celcius dan massa dalam gram. Kemudian diketahui juga bahwa berat awalnya itu ini di 7,772 gram. Dan juga kalau ini suhu awalnya di 23,9 derajat Celcius. Seiring peningkatan suhu, massa sampel akan berkurang akibat proses dekomposisi thermal. Nah, hal ini sesuai juga ya nanti sama datanya. Nanti ini si massanya itu bakal berkurang seiring peningkatan suhunya. Kemudian, buat satuan dari massanya kan di sini itu gram. Ini tuh nggak bisa diubah lagi ke miligram atau ke satuan yang lainnya. Karena nantinya itu untuk pembuatan kurva dari TGA yang akan digunakan itu persen massa. Kenapa persen massa? Karena untuk menghilangkan pengaruh perbedaan berat awal. Soalnya nanti yang dibandingin itu bukan beratnya, tapi proporsi yang tersisa. Sekarang kita bakal ngelakuin dulu perhitungan persen massa. Dengan cara dari berat yang saat ini gitu ya, kebetulan beratnya sama kayak berat awal, dibagi sama berat awalnya, jangan lupa dikunci dulu, dan dikali sama 100. Didapetin ini kita drag semua. Nah, ini akan kelihatannya bedanya. Nah, kemudian untuk pembuatan kurvanya itu, kita bakal masuk ke aplikasi Origin. Nah, di sini kita iniin dulu judulnya temperatur, kemudian yang ini adalah persen massa dalam derajat Celcius, yang ini dalam persen. Ini biar kecil. Kemudian kita copy datanya ya. Kita pakai Ctrl Shift Page Down, terus Ctrl C, kita Ctrl V, kemudian sama buat yang ini persen massa ya. Kita Ctrl Shift Page Down, kita Ctrl C, dan kita masukin ke sini. Oke, ini udah ada. Kemudian kita buat bikin kurva TGA-nya, kita klik ini, kita tekan Ctrl, kemudian kita pilih yang A ini, terus yang B ini juga.
Terus kita pilih ini line. Nah, maka akan muncul grafik pertama atau kurva pertama, yaitu kurva dari TGA. Kemudian, di sini kita akan melanjutkan untuk menentukan thermal event kan ya. Itu nggak cukup buat pakai kurva ini aja, kurva TGA aja. Nah, kita perlu kurva DTG untuk membantunya. Karena apa? Karena kurva TGA ini tuh mulus kan ya, sehingga susah untuk menentukan suhu berapa di komposisi yang dimulai dan juga selesainya. Makanya kita perlu kurva DTG. DTG sendiri itu kan merupakan kepanjangan dari derivatif termografik ya. Nah, maka kita perlu derivatif atau turunannya. Di sini kita klik analisis, kemudian kita klik matematik, kita differentiate, kemudian open dialog, kemudian kita klik. Nah, ini kita hapus ininya. Ini satuannya adalah persen per derajat Celcius. Oh, kita ini persen per derajat Celcius. Tuh. Nah, kemudian untuk memperoleh kurva DTG ini, kita kontrol lagi. Kemudian ini juga, nah untuk men-select ya, select kolom, kita klik ini. Ini diperoleh grafik dari atau kurva dari DTG. Tapi ini itu belum smooth, jadi kita bakal smoothin dulu kurvanya dengan cara kita klik analisis, terus kita signal processing, kita pilih smooth, open dialog, kemudian kita pilih metode yang adjacent averaging. Nah, alasan kenapa kita harus smoothin dulu kurvanya itu, biar nantinya itu kurvanya itu gak ada noise gitu. Karena kan kalau data mentah itu selalu gitu punya noise kecil. Jadi kurvanya derivatifnya tuh bergerigi dan penuh spike. Jadi puncaknya tuh susah buat dibaca. Terus kenapa tadi dipilihnya itu adjacent averaging? Itu tuh cara smoothing yang paling simple dan paling aman buat TGA gitu. Metode lain tuh tadi ada kan Savitzky-Golay, tapi itu tuh lebih kompleks dan biasanya dipakai kalau datanya sangat noisy gitu. Kalau buat TGA itu cukup buat di adjacent averaging karena datanya itu udah cukup rapat gitu. Nah, ini kan kemudian kita bikin lagi kurva yang pakai data yang udah di smooth gitu turunannya, turunan massa ya. Ini hapus, ini kita ganti aja jadi dari ini juga kita copy aja satuannya. Kemudian kita klik kontrol lagi. Kita klik kontrol, salah ya guys. Ini kontrol. Kemudian ini. Nah, ini kurva yang udah smooth-nya, kurva DTG yang udah smooth-nya. Nah, kemudian kita mau nentuin dekomposisinya.
dengan cara kita buat grafik dari temperatur ini, persen massa, dan juga derivatif yang udah di smooth gitu. Kita mau nentuin si titik mana aja yang nantinya itu bakal menunjukkan dekomposisi. Kita klik ini dan juga ini. Kita pakai grafiknya double Y ya, karena Y-nya itu bakal 2, ada persen massa sama yang derivatifnya. Oke, ini jadi grafiknya. Di sini kita bisa buat change plotnya jadi line aja. Ini juga biar nggak terlalu besar gitu. Jadi lebih kelihatan. Nah, ini yang merah itu merupakan kurva dari DTG, dan yang hitam ini merupakan kurva dari TGA. Kemudian ini kita bisa atur dulu scale-nya dengan klik 2 kali di sini. Nah, ini layer pertama buat TGA-nya. Buat horizontalnya itu kita ke minus 20-in aja. Kemudian ininya di 700. Tapi ini menyesuaikan grafik masing-masing ya. Ini tuh tujuannya biar lebih dekat, nggak terlalu jauh jaraknya. Jadi diatur skalanya. Buat vertikalnya itu di minus 10 sama 110 dah. Oke. Kemudian buat yang kurva DTG-nya, itu buat vertikalnya di minus 4,1. Kemudian buat yang horizontalnya itu di minus 20. Oke. Nah, jadi kurang lebih kayak gini buat kurva dari TGA dan juga DTG-nya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya buat interpretasi data dan juga penentuan titik-titik mana yang terjadi di komposisi.